Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Abang gimana kabar bang? Alhamdulillah, sehat juga, Ustaz. Nikmat dari Allah ya kita udah sehat. Gini, Pak Ustaz, Hmm? saya mau nanya tentang ruqyah. Apa itu ruqyah syar'i? Ya syar'i ya. Iya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rukyah dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada malam ini insya Allah kita bertemu. Saya bersama Uda nih ya. Abang nih akan saling tanya jawab insya Allah pada malam ini mengenai perkara hukum dan juga mengenai apa itu ruqyah syar'iyyah ya. Jadi eh, tadi apa tanya bang, apa itu ruqyah syar'iyyah ya bang ya. iya. Okay. Ruqyah syar'iyyah, jadi bang ya, ruqyah syar'iyyah itu adalah sesuatu yang mana disyariatkan ya, bahkan itu menjadi terapi pengobatan yang bukan alternatif ya. Jadi ruqyah syar'iyyah itu bahkan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mengenai ruqyah syar'iyyah itu sendiri adalah maknanya berupa bacaan-bacaan yang diucapkan oleh peroki atau orang yang meruqyah dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, kemudian doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dengan bahasa yang dipahami. Atau misalnya kita nih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, wahai Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkan si fulan. Kami memohon kepadamu ya Allah, dengan namamu ya Allah, saya meruqyah si fulan, sembuhkanlah dia. Jadi itu yang dinamakan dengan ruqyah syar'iyyah. Satu lagi itu, Ustaz. Hmm, Itu tentang itu. Kebanyakan orang meruqyah. ya. Dengan tata caranya gimana, Pak Ustaz? Maksudnya dengan tata cara gimana nih? Tata cara pelaksananya. Tata cara pelaksanaannya. Iya, Yang sebenarnya gitu iya ya. yang Oh, sebenarnya. oke, yang sebenarnya ya. Oke. Mengenai ruqyah syar'iyyah ya, bagaimana tata pelaksanaan yang sebenarnya Iya, ya. Oke. Sebagaimana kita ketahui terkadang kita melihat di lapangan iya, ya, mereka yang mengatasnamakan ruqyah, iya. tapi dalam tata cara pelaksanaannya banyak yang menyelisihi dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahkan menyelisihi dari pemahaman para ulama-ulama yang memang mereka ahli di dalam bidang ruqyah ini sendiri Iya. ya. Seperti manakala mereka, salah satu yang saya berikan contoh ya, mereka melaksanakan di bilang ruqyah, tetapi ketika meruqyah ya, mereka mengucapkan atau melafalkan kata-kata yang tidak tahu kita maknanya ya, Iya. seperti berbisik, seperti atau gurindam ya, Iya. atau pantun-pantun atau pepatah-pepatah yang memang kita tidak mengetahui maknanya. Jadi atau mungkin juga dicampur adukan dengan praktek-praktek misalnya pakai telur ya gitu ya, Iya, iya. atau dia pakai sesuatu yang dituliskan atau dikalungkan atau bagaimana, atau dengan cara menyembelih hewan ya gitu ya. Iya. Jadi ya Bang ya, tata cara pelaksanakan ruqyah syar'iyyah itu yang sebenarnya yang seperti apa ya. Jadi pelaksanaan tata cara ruqyah syar'iyyah yang sebenarnya adalah yang pertama sudah jelas tadi yang sudah dikatakan. Yang pertama ketika kita memang ingin meruqyah dengan cara ruqyah syar'iyyah ya, itu adalah dengan yang pertama kita akidah harus lurus dulu Iya. ya. Dilihat orang yang meruqyah ini, orang yang mengobati pasien yang sakit yang memang mereka perlu untuk diruqyah ya, dilihat dulu orang yang meruqyahnya ini, mereka ini akidahnya seperti apa, bagus enggak ya, sholatnya seperti apa, kemudian tingkah lakunya di dalam kesehariannya seperti apa, masalah kewajiban, kemudian menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kehidupan bersama masyarakat lainnya. Dan kemudian yang tentunya
ya, itu melafalkan atau mengucapkan doa, ya. Yang pertama tadi membacakan ayat suci Al-Qur'an dengan cara meruqyah, ya. Misalnya apa itu, membacakan surat Al-Fatihah, ya, kemudian membaca surat Al-Baqarah atau surat-surat lainnya yang memang dibacakan, ya, dibacakan sesuai dengan kondisi pasien, ya, yang memang dibacakan. Dan ayat-ayat sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khusara." Tidaklah, kata Allah, aku menurunkan Al-Qur'an kecuali untuk obat dan juga membawa rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khusara. Dan untuk mereka orang-orang yang zalim, maka Al-Qur'an tidak akan memberikan manfaat, bahkan akan membebani mereka, ya. Jadi sebenarnya semua ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan sudah Allah katakan itu akan sebagai menjadi sebuah obat untuk orang-orang yang beriman dan juga membawa rahmat atau kenyamanan, kedamaian, ya, untuk orang-orang yang beriman. Tapi ada memang ayat-ayat tertentu yang dibacakan sesuai dengan tipikal orang ini yang sakit, ya, itu sebagai untuk lebih intens, ya, atau lebih mengena gitulah. Sama seperti misalnya nih, kita ketika memberikan nasihat sama orang gitu kan sesuai dengan keadaan orang nih, ya kan, pasien nih, ya kan. Misalnya nih dia dalam keadaan hati sedang terpuruk, sedang sedih, itu otomatis kita memberikan semangat yang menyejukkan hati untuknya, ya, atau merasa seperti apa sesuai dengan keadaannya. Jadi itu yang pertama, membacakan ayat Al-Qur'an, ya. Yang kedua, ya, mengucapkan doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti misalnya ketika Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan ucapan diajarkan oleh malaikat Jibril, "Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'zik, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, Allahu yashfik, bismillahirrahmanirrahim." Ya, atau doa-doa yang lainnya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ya. Dan yang sebagainya dan seterusnya yang memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ya, kalau memang kita diperlukan dengan bahasa yang kita pahami, boleh kita pakai bahasa Minang, boleh, ya, pakai bahasa Indonesia boleh. Misalnya kita menyebutkan dengan asma Allah, ya kan, ya Syifa, wahai Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkan diriku ya Allah, Ashfi, sembuhkan diriku ya Allah. Atau kita mengucapkan, wahai Allah yang maha menyembuhkan, ya kan, sembuhkanlah saudara ini dari sakitnya ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, sesuai dengan bahasa yang dipahami, ya. Dan kemudian tentunya kita mengucapkan itu dengan hati yang khusyuk, ya, penuh dengan pengharapan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan keberkahannya untuk kita dan juga untuk orang yang kita ruqyah. Kalau itu Ustaz, orang yang meruqyah harus berpuasa dan harus 7 orang, itu gimana, Ustaz? Harus 7 orang, Harus ya. 7 orang. Kemudian harus berpuasa, maksudnya nih puasa wajib atau puasa sunnah? Puasa sunnah. Puasa sunnah, Iya. contohnya puasa sunnah apa nih? Puasa untuk meruqyah. Puasa untuk meruqyah. Iya. Oh gitu ya. Nah, jadi syaratnya itu ya. Syaratnya. Misalnya tadi yang abang tanya ini atau yang abang katakan, ada nih orang katanya gitu ya. Iya. Misalnya nih syarat untuk meruqyah, oh dia harus berpuasa dulu sebelum meruqyah gitu ya. Atau penyucian diri lah jatuhnya gitu ya kan. Iya. Kemudian entah berapa hari mungkin ya gitu ya, tanpa berbuka gitu ya, sama kayak orang bertapa ya mungkin ya gitu ya. Kemudian harus lebih dari 1 orang, 7 orang misalnya pakai tim gitu ya. Oke. Jadi mengenai perkara itu ya, tidak ada ditemukan, ya, tidak ada ditemukan bagaimana ketika seseorang yang mau meruqyah itu harus berpuasa dulu, atau dikatakan mungkin di sini lebih tepatnya bertapa dulu dia supaya dia dapat wangsit gitu ya kan, dapat ilham lah dibilang ya, kemudian bisa nyembuhin orang, ya. Itu enggak dipertemukan atau enggak ditemukan hal yang seperti itu, ya kan, di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ataupun keterangan ulama-ulama yang memang mereka ahli di dalam bidangnya, ya. Jadi ketika memang kita ingin meruqyah, tadi sesuai yang sudah dikatakan gitu ya kan, ini kan masuknya syarat, ya kan.
Jadi syaratnya itu adalah ketika memang orang yang meruqyah itu akidahnya harus lurus, ya, akidahnya harus lurus. Dan tentunya ketika mereka akidahnya lurus, agamanya bagus ya, sholatnya ya kan, wah apalagi jalan sunnahnya, puasa sunnah mereka ya kan, menjalankan puasa Senin Kamis misalnya ya kan, atau puasa Nabi Daud ya, atau puasa apa namanya, puasa di pertengahan apa pada setiap bulannya ya, atau jadi yang lainnya. Tapi ketika memang khusus melakukan ibadah puasa sebelum melakukan ruqyah itu tidak ditemukan, ya, itu tidak ditemukan keterangan atau tidak ada sunnahnya, ya. Dan kemudian tentang perkara yang abang bilang tadi ini harus pakai tim gitu ya, harus pakai tim ya, misalnya 7 orang lah gitu ya. Nah, ada yang yang di di kaki, ada yang di badan, badan, ada yang tangannya megangin satu-satu gitu ya. Allahu Akbar ya. ada yang Jadi, baca Quran itu di perutnya orang yang itu yang demikian. oh jadi gitu ya, harus Iya. pakai tim ya. Jadi ini saya selama melakukan praktisi ruqyah ini sendiri ya, terkadang saya berangkat bahkan sendiri ya, atau berdua misal gitu ya kan. Dan itu pun tim itu saya rasa memang Allah ta'ala ya, mungkin sekarang ini yang baru ditemukan gitu ya. Tapi dalam konteksnya ini adalah ketika kita meruqyah ya, ulama-ulama terdahulu ya, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, ketika meruqyah seorang sahabiyah salah satunya, sahabiyah itu bertemu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ruqyahlah aku." Ya, ruqyahlah aku ya. Jadi kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kan mengatakan kepada sahabiah ini, eee, sesungguhnya kalau memang kamu ingin aku meruqyahmu, aku akan ruqyah dan semoga Allah menyembuhkanmu. Tapi apabila engkau bersabar ya, maka jaminannya adalah surga tanpa hisab, ya, masuk surga tanpa hisab. Jadi sahabiah ini mengatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku akan bersabar." Ya, aku akan bersabar ya kan. Tapi doakan aku agar supaya aku ini ketika diruqyah auratku tidak tersingkap. Jadi Nabi tidak pakai tim, ya. Kemudian sahabat Nabi atau dulu zaman salah seorang ulama besar juga ya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal ya. Ketika itu ada seorang apa namanya di zaman itu ya, ada seseorang yang datang kepada Imam ya Imam Ahmad, wahai Syekh ya kan, ada si fulan ini dia kesurupan. Ya, ada fulan ini dia kesurupan ya kan, tolong ruqyah dia, gitu ya kan. Nah, tapi apa, Imam Ahmad bin Hambal ndak pakai tim, atau yang lainnya gitu ya, ndak ada pakai tim. Walaupun mungkin yang pakai tim mungkin, sekalian itu direkam gitu ya. Nah, tapi untuk megangin yang ini, megangin yang ini, megangin ini, megangin kepala atau megangin badannya atau perutnya ya atau kakinya ya, itu saya rasa ndak diperlukan. Kalaupun memang diperlukan ya, itu ketika dalam konteks meruqyah, ketika terjadi abreaksi ya atau kesurupan pasien ini yang mengalami gangguan ya. Nah, jadi ketika apa itu, ketika mengalami itu biasanya yang megang itu mahramnya ya. Ya, apalagi perempuan ya, kita nggak boleh ya, nggak boleh sembarang pegang gitu ya kan, harus pakai sarung tangan, kita pun nggak boleh sembarangan pegang dalam bentuk apa namanya, untuk melepaskan diri dari suatu hal yang haram ya. Nah, jadi itu. Ya. Mhm. Terima Jadi kasih atas jadi penjelasan. itu yang mau Abang tanyain ya, itu aja ya. Oke ya, jadi masalah-masalah itu ya, mudah-mudahan Abang paham ya, insyaallah ya. Jadi mengenai masalah ruqyah syar'iyyah, hal yang seperti itu memang harus kita ketahui ya, agar kita bijak, agar kita ndak menyeleweng di dalam kita mengambil langkah ya. Ya, alhamdulillah sahabat ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah selesai nih ya. Tanya jawab sama abang kita nih ya, Bang Rike Jenggot ya, Bang Rike Jenggot ya. Alhamdulillah ya mengenai apa itu ruqyah syar'iyyah ya, atau bagaimana sih tata pelaksanaan cara ruqyah syar'iyyah itu yang benar ya. Alhamdulillah ya.
Mudah-mudahan sahabat ruqyah dimanapun Anda berada paham apa itu sebenarnya ruqyah syar'iyyah, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan juga memohon kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.